pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital. Reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas, serta inovasi pembiayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi, Kepala BPPKD Kabupaten Cilacap, peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2, Angkatan ke-17 dengan NDH 03 pada BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten dari 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 225.000 hektar, menjadikan Kabupaten Cilacap sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Bupati Cilacap Haji Tato Soeharto Pamuji dan Wakil Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman SSTP MSI, mempunyai visi Cilacap semakin sejahtera secara merata dengan tagline Bangga Membangun Desa. BPPKD Kabupaten Cilacap sebagai OPD yang menyelenggarakan fungsi keuangan daerah menjalankan misi yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional, bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance dan clean government. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022, masalah pokok keuangan daerah yaitu belum optimalnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, perlu melakukan langkah inovasi yang inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan integrasi dan digitalisasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Central Billing System di Kabupaten Cilacap. Central Billing System adalah sistem teknologi informasi komunikasi dengan kode bayar untuk memproses dan mengintegrasikan seluruh alur layanan pajak dan retribusi daerah pada OPD pengampu serta dapat dibayarkan melalui semua jenis layanan perbankan. Pada tahapan implementasi proyek perubahan di jangka pendek telah tercapai 3 output yang dilaksanakan dalam 10 tahapan dalam 28 kegiatan. 3 output tersebut yaitu output yang pertama, draft peraturan Bupati tentang tata kelola pajak dan retribusi daerah secara online dan terintegrasi. Kemudian output yang kedua, perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dengan Bank Jateng Kantor Cabang Cilacap tentang pembiayaan Central Billing System. Sedangkan output yang ketiga, perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dengan penyedia jasa untuk pembangunan sistem layanan yang akan diintegrasikan dengan Central Billing System. Atas arahan mentor, dalam hal ini Bapak Bupati Haji Tato Soeharto Pamuji, bahwasanya peraturan Bupati dapat diselesaikan pada tahapan jangka pendek sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Untuk menjaring saran dan masukan dari beberapa elemen masyarakat terkait dengan penyusunan peraturan Bupati, dilaksanakan harmonisasi melalui forum group discussion dengan OPD pengampu, akademisi, dan beberapa perhimpunan atau asosiasi. Salah satu isi kesepakatan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dengan Bank Jateng Kantor Cabang Cilacap mengenai pembiayaan tahap awal pembangunan aplikasi yang akan terintegrasi dalam Central Billing System sebesar 450 juta untuk 3 aplikasi, yaitu e-Sampah, e-Bengkel, dan e-Bengkok, dan komitmen Bank Jateng Cilacap untuk pemenuhan server Central Billing System dengan alokasi anggaran sebesar 200 juta rupiah.
Sedangkan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dengan penyedia jasa, dalam hal ini PT Andra Cipta Konsul, yaitu untuk membangun salah satu aplikasi yaitu e-Bengkok yang terintegrasi antara objek pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendorong pelaksanaan transaksi non-tunai melalui Central Billing System di Kabupaten Cilacap dengan nilai kontrak senilai Rp149 juta. Pada milestone jangka menengah terdapat 7 kegiatan yang mana 4 kegiatan telah dapat dilaksanakan pada jangka pendek. Kegiatan pada jangka menengah yang telah dilakukan pada jangka pendek adalah 1. Disahkannya Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2021 pada tanggal 20 September 2021 tentang tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah secara online dan terintegrasi. Kedua, sosialisasi secara masif terhadap peraturan bupati tersebut yang dilakukan melalui media, yaitu Radio Bercahaya FM yang di luar dugaan pendengar yang aktif di Kabupaten Wonosobo dan dari negara Hong Kong. Kemudian jurnal media, Radar Banyumas, Suara Merdeka, Serayu News, channel YouTube Diskom Info, satelit TV, dan website cilacapgap.go.id. Yang ketiga, pembangunan Central Billing System. Kemudian yang keempat, mapping beberapa sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pada tahapan milestone jangka panjang, yaitu perluasan kerjasama dengan perbankan, ada beberapa perbankan yang sudah menyampaikan minatnya, yaitu yang pertama dari Bank Rakyat Indonesia kepada Bupati Cilacap untuk kerjasama pelaksanaan pajak dan retribusi daerah. Kemudian yang kedua, dukungan dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Purwokerto untuk menggunakan transaksi non-tunai melalui layanan QRIS. Mobilisasi stakeholder dalam mendukung proyek perubahan, diantaranya dukungan dari Hajah Teti Rohatiningsih, anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Kemudian dukungan dari ketua dan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, dukungan dari OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap selaku OPD pengampu pajak dan retribusi yang dilakukan secara serentak. Kemudian dukungan dari Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Purwokerto. Dukungan dari Askrindo. Dukungan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Dukungan dari Perhimpunan Notaris. Saya Hajah Teti Rohatiningsih, anggota DPR RI dari fraksi Golkar, memberikan apresiasi yang sangat baik kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap, Bapak Ahmad Fauzi SE.ME, dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui proyek perubahan yang berjudul Integrasi dan Digitalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Central Billing System di Kabupaten Cilacap. Saya Haji Tato Suwarto Pamuji, Bupati Cilacap, beserta para kepala perangkat daerah menyatakan dukungan terhadap integrasi dan digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah melalui Central Billing System di Kabupaten Cilacap. Bangga bangun desa! Bangga bangun desa! Bangga bangun desa! Terima kasih. Saya Aman Santosa, Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap, Saudara Ahmad Fauzi SE.MM,
dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui program perubahan yang mengusung integrasi dan digitalisasi pelayanan dan retribusi daerah yang dikenal dengan Central Billing System. Saya berharap dengan perubahan ini dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan di Kabupaten Cilacap. Central Billing System merupakan salah satu inovasi inklusi keuangan untuk mendukung program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ITP, dan merupakan salah satu inovasi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan di Kabupaten Cilacap. Saya juga berharap Bank Indonesia Purwokerto dapat terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Cilacap, terutama dalam penggunaan KRIS sebagai salah satu metode pembayaran baik dalam Central Billing System maupun dalam penerimaan pajak atau retribusi lainnya. Manfaat yang diharapkan dari hasil kinerja proyek perubahan ini yaitu yang pertama, bagi pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Cilacap. Kemudian bagi kalangan dunia usaha, pemanfaatan layanan perbankan menjadi lebih efektif, mudah, dan cepat. Kemudian manfaat ketiga, bagi perguruan tinggi mudah mengakses informasi pemerintah daerah tanpa batasan ruang dan waktu. Bagi media pers, manfaatnya menjadi sarana promosi dan berikan semangat motivasi atas keberhasilan pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah sehingga banyak dukungan untuk membantu mempertahankan fungsi sosialnya. Sedangkan bagi masyarakat, terbangunnya kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan akan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Selama implementasi proyek perubahan, upaya untuk mengembangkan pembelajaran guna memberdayakan stakeholder baik internal maupun eksternal sebagai berikut. Penerapan Central Billing System pada sektor penerimaan pajak dan retribusi daerah menjadikan pelayanan lebih akuntabel dan tidak terjadi lagi kebocoran, sehingga pencapaian target pendapatan asli daerah 1 triliun pada tahun 2023 dapat tercapai. Demikian laporan implementasi proyek perubahan pada Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 17 tahun 2021. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya proyek perubahan ini. Semoga proyek perubahan ini dapat bermanfaat dan mohon doa restu untuk pelaksanaan tahap selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.